Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaifa halukum? سنواصل دراستنا اليوم إن شاء الله. سنتناول باب الأحكام. باب الأحكام في الصفحة عندي في الصفحة في الصفحة العاشرة، لكن عندكم أي صفحة عندكم؟ Di sini kalau di tempat ana halaman 10, di kitab mungkin halaman berapa? 8 mungkin atau 7. 7 Pak? 7. Man saya qra supaya mau baca dulu. Tafadhal Ustaz. Al-ahkam jam'u hukm wa huwa lughatan al-qada'u wa istilahan maqtadahu khitab syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw ta'khirin aw wad'in. Na'am. Al-ahkam. Na'am. Al-ahkam jam'u hukmin. yakni hakam ini, al-ahkam ini dia bentuk dari jamak atau kita kenal dengan bentuk plural. Kemudian dia memiliki kata tunggal atau dikenal dengan mufrad, yaitu hukum. Jadi jam'u hukum. Jadi al-ahkam jam'u min hukum. Wa huwa lughatan al-qada'. Secara etimologi atau secara bahasa, hukum itu diartikan al-qada'. Nih, secara etimologi atau secara bahasa, bahwasanya hukum itu bermakna al-qada'. Artinya adalah ketentuan atau ketetapan al-qada'. Kemudian ada juga para ulama mengartikan definisi hukum itu secara bahasa, arti juga al-man'u. Al-man'u. Di makna lain, al-hukum al-mana'. Jadi ada yang mengatakan hukum itu secara bahasa artinya al-man'u. Al-man'u itu artinya larangan. Larangan. Ini al-hukum secara bahasa. Jadi ada dua maknanya. Pertama al-qada', yang artinya ketentuan, ketetapan. Yang kedua ada yang mengatakan, mengartikan al-hukum itu di mana al-man'u artinya adalah larangan. Mungkin misal kita ambil contoh dari sebuah kalimat, mungkin misal imna' baina al-mujrimin. Mana imna' baina al-mujrimin? Yaitu tetapkanlah hukum di antara orang yang jahat. Misal si fulan berkata kepada hakim. Kemudian dia berkata, "Ya hakim, ya qadhi, imna' bainal mujrimin." Imna' di sini artinya bukan bermakna larangan, tapi bermakna hukumilah atau tetapkanlah hukum bagi para pendosa, bagi para mujrim atau bagi para penjahat. Jadi misalnya kalau kita temukan di dalam bahasa Arab atau sighah atau bentuk kalimat atau bentuk jumlah, ada kalimat mana'ayam yamna'u. Misal
man'a al-qadi bainan nas. Berarti maksudnya adalah hakama al-qadi bainan nas. Jadi maksud makna di situ bukan bermakna melarang, Pak. Tapi makna adalah qadi atau hakim itu menetapkan hukum di antara orang-orang. Jadi kita paham maknanya itu tergantung dengan namanya siyakul kalam, susunan kalimatnya. Kelas? Fahim? Jadi kita ulangi lagi, al-ahkam bentuk jamak. Kemudian mufradnya itu adalah hukum. Dan secara bahasa, hukum itu diartikan al-qada atau diartikan al-man'u. Bisa jadi, kenapa hukum itu disebut dengan al-man'u? Yakni perbedaannya antara al-qada. Kalau al-qada adalah menetapkan atau menentukan sesuatu. Sedangkan al-man'u bisa jadi ditetapkan kalimat hukum itu, yaitu bentuk dari sinonimnya ada al-man'u, agar orang-orang tidak menjadi liar, tidak menjadi bebas di dalam melakukan sesuatu. Makanya hukum itu adalah dia penghalang agar orang tidak melakukan perbuatan semena-mena, agar orang tidak melakukan kezaliman. Makanya di situ ada nama hukum. Kalau misal suatu negeri tidak ada hukum, pasti manusia seperti binatang buas. Yang lemah akan disiksa, dihajar sama yang kuat. Yang kuat pasti yang berkuasa dan bisa semena-mena. Makanya definisi hukum itu bisa diartikan al-man'u atau larangan. Dengan adanya hukum, seseorang bisa terhindar dari melakukan perbuatan semena-mena atau perbuatan zalim itu. Jadi ini adalah hukum secara bahasa. Kemudian kita masuk wastilahan maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina min talabin au takhyirin au wad'in. Sini kata Syekh rahimahullah mengatakan, apa itu definisi dari hukum? Yaitu maqtadahu. Iqtada artinya arada, artinya menginginkan. Jadi ma di sini Bapak-bapak, dia bermakna alladzi. Alladzi, yaitu isim mausul. Alladzi iqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliq. Jadi apa saja khitabus syar'i inginkan atau kehendaki, al-muta'alliq yaitu berkaitan. Nah, al-muta'alliq artinya berkaitan atau berhubungan bi af'alil mukallafin min talabin au takhyirin au wad'in, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yaitu para mukallaf. Apa di sini yang dituntut? Apa di sini yang diminta dari perbuatan mukallaf itu? Yaitu berupa min talabin, yaitu permintaan. Talab itu permintaan. Au takhyir. Takhyir artinya adalah pilihan. Au wad'in, artinya secara bahasa wad ini adalah peletakan. Nanti insyaallah satu-satu akan kita bahas apa itu talab, apa itu takhyir, apa itu wad'in. Jadi di sini kita fahami dahulu definisinya. Jadi hukum itu secara terminologi yaitu bermakna apa saja khitabus syar'i inginkan, kehendakan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu seperti kita nanti insyaallah dibahas itu. Berupa min di sini diartikan berupa. Jadi jangan diartikan dari. Yaitu bermakna berupa, yaitu talab, permintaan. Siapa? Au takhir, pilihan. Au wad'in,
saya letakkan. Nanti insyaallah sesuatu kita bahas. Jadi jelas sampai di sini Bapak-bapak definisi dari hukum? Wadih. Fal muradu bi qaulina man sayaqra lana? Tafaddal Ramadi, ikra. Satakunu mudiran ya Ramadi. Fal muradu bi qaulina syar'i. Fal muradu bi qaulina yakni Syekh rahimahullah menjelaskan kepada kita maksud dari ucapan kami yaitu khitabus syar'i itu adalah Alkitab was sunnah. Jadi kalau kita misalnya mengenal ada ini khitabus syar'i. Kalau kita sandarkan ke hukum, maksudnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Misal ada lagi orang mengatakan aina khitabuk. Misal kita ini menyampaikan suatu permasalahan. Kemudian ditanya, mana khitabnya? Maksudnya mana ada dalilnya? Yaitu Alkitab was sunnah. Ini asas. Jadi khitabus syar'i ini adalah asasnya itu adalah Alkitab was sunnah. Dan keluar dari sini itu ijma' dan qiyas. Tapi qiyas ijma' termasuk bagian dari khitabus syar'i. Jadi yang kita punya itu adalah khitabus syar'i itu adalah Quran, sunnah, bisa ijma', bisa qiyas. Bedanya di sini adalah kalau Alkitab was sunnah itu adalah dia mubasyarah, langsung. Adapun ijma' dan qiyas itu disebut dengan ghairu mubasyir, yang tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ditanya khitabus syar'i, yakni Al-Qur'an dan sunnah. Siapa di sini syariat di sini? Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ditanya man syari', siapa yang meletakkan syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Akan tetapi usuliyun itu mengatakan aslinya itu adalah asy-syari' itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berhujjah mengatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam muballigh. Rasul sallallahu alaihi wasallam muballigh, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sebagian lagi yang mengatakan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam perkara syariat, yang membuat syariat? Karena berdalil dengan Quran. Misalnya, mayutir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan syariat itu bisa Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi asalnya itu adalah syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Dan banyak lagi likulli ja'alna syir'atan wa minhaja. Kami jadikan semuanya itu adalah syariat dan manhaj. Itu dalil yang mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari syariat. Kita ulangi lagi, yakni kalau ditanya asy-syari' yaitu Allah dan Rasul. Akan tetapi aslinya itu adalah asy-syari', itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian para ulama berhujjah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kategori syariat, yakni berhujjah dengan Quran, dengan dalil yaitu mayutir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syariat atau walikulli ja'alna syir'atan wa minhaja. Di sini khitab syar'i ini bukan hanya Alkitab was sunnah, tapi masuk ijma', qiyas, dan juga ada dalil namanya mukhtalafun fih. Itu termasuk khitab
syar'i. Yang bedanya adalah Alkitab was sunnah dia mubasyarah. Amma selain ini disebut ghairu mubasyir. Faham Bapak-bapak sampai sini khitab syar'i? Tafadhal Man Syakir Ramadi. Mazilna indak. Tafadhal Al-Farizi. Mukallafina mata'allaqa bi'amalihim. Naam. Jadi sini adalah wal muradu biqaulina, kata Syekh rahimahullah, maksud dengan ucapan kami al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, yaitu ma ta'allaqa bi a'malihim, apa saja yang berkaitan dengan amal-amal mereka. Jadi mukallaf itu adalah muta'alliq bi af'alil mukallafin, itu apa saja amalan yang berkaitan dengan amalan mukallaf. Sawaun, sama saja apakah itu ucapan atau perbuatan, ijadan am tarkan. Ijad di sini artinya adalah ada atau ditinggalkan. Jadi ada atau tidak ada. Jadi dilaksanakan atau ditinggalkan. Itu adalah berkaitan dengan amal-amal mukallaf. Misalnya amal itu, kaul itu, kenapa dia masuk dalam amal? Misal sumiyal qaulu amalan li'anna amalul lisan, karena ucapan itu adalah perbuatan dari lisan, makanya disebut dengan qaul itu bagian dari amal lisan. Kemudian fi'lan, kenapa disebut dengan fi'il? Yaitu kenapa amal itu dinamakan dengan fi'il? Karena setiap fi'il ini dia berkaitan dengan al-jawarih, yakni anggota tubuh. Jadi apa saja yang dilakukan oleh anggota tubuh, maka dia termasuk kategori fi'il. Atau setiap amalan yang berkaitan, yang dilakukan oleh anggota tubuh, oleh fi'il, maka dia disebut amal jawarih. Misal seperti kita solat, ya kan, menggerakkan semua anggota tubuh kita. Kemudian qaul lisan, ucapan, berdoa, berzikir, maka dia termasuk amal. Kalau dituliskan seperti ini. Amalul qauli, berarti dia berkaitan dengan qaul lisan. Amalul lisan. Amalul fi'li, berarti dia amalal jawarih. Jadi perbuatan yang berkaitan dengan kaul, ucapan, berarti perbuatannya itu berkaitan dengan lisan, seperti doa, zikir. Kemudian ketika kita sholat, misalnya kan, membaca Al-Fatihah, membaca ketika doa di antara dua sujud, ruku, dan yang lain, dan lainnya. Kemudian amalan yang berkaitan dengan fi'il, perbuatan,
Yaitu disebut amal jawarih. Apa saja perbuatan kita lakukan dengan menggunakan anggota tubuh disebut amal jawarih, itu namanya. Itu namanya al-muta'alliq bi af'al. Itu maknanya al-muta'alliq bi af'al. Jadi al-muta'alliq bi af'al, jadi dua ini dia berkaitan dengan af'al. Itu makna dari al-muta'alliqu bil af'al. Ini dia. Jadi kalau sesuatu yang berkaitan dengan fi'il, perbuatan, kalau dia amal itu kaul, berarti dia berkaitan amal lisan. Kalau dia amal fi'il, dia berkaitan dengan jawarih itu. Mafhum sampai sini Bapak-bapak? Nah, sekarang kita masuk al-mukallaf. Al-mukallafin. Siapa saja mukallaf ini? Hah? Siapa saja mukallaf di sini? Anta mukallaf Ramadi? Hah? Belum balik ya. Jadi al-mukallaf ini adalah semua insan dan jin. Ya. Ya masyarul jinni wal ins, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, gitu kan? Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang rasul dari kalangan kalian, gitu kan, yang membacakan ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya adalah ya ma'syarul jinni wal ins, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukallaf ini pada asalnya nanti adalah al-mukallaf ini pada asalnya adalah jin dan manusia, karena mereka ini adalah dibebani syariat. Kemudian kita tarik hukumnya, kita keluarkan dari kalangan manusia siapa saja yang tidak dibebani syariat atau yang tidak dimasuk mukallaf, yaitu pertama majnun, orang gila, anak kecil. Nah, gila dan dia belum balik ini dia jadi faktor penghalang. Jadi faktor penghalang dia tidak dibebani syariat. Kemudian nanti ada di pembahasan lain. Nah, ini sekedar gambaran. Apakah orang kafir itu masuk mukallaf atau tidak itu? Nah, nanti ada pembahasannya di kitab Al-Mu', mungkin di Syarah Al-Mu' dan Radatun Nadhir di tingkat kitab selanjutnya, Pak. Nah, jadi itu nanti dibahas tentang apakah orang kafir itu masuk mukallaf atau tidak. Jadi ada sebagian para ulama, kalau secara globalnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama mengatakan mereka ini termasuk bagian mukallaf. Dalilnya adalah dia manusia. Kemudian dia tidak gila, dan dia juga kalau orang kafir sudah balik berarti kena syariat. Nah, cuman karena dia ini membangkang, tidak beriman, makanya dia tidak mau melaksanakan syariat. Ada lagi yang mengatakan bukan, orang kafir itu tidak masuk bagian dari mukallaf. Kenapa? Karena dia membangkang, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu. Jadi di sini ada perbedaan antara kedudukan orang kafir, apakah dia mukallaf atau tidak. Tapi kalau kita melihat kepada ayat tadi, ya masal jinni wal ins, jadi seluruh manusia. Bisa jadi orang kafir masuk dalam bagian mukallaf. Cuman perbedaan faktor penghalangnya itu adalah karena tidak beriman atau ingkar, atau dia nama juhud, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu adalah mukallaf. Jadi mukallaf itu adalah muslim, baligh, kemudian aqil.
Jadi semuanya adalah mukallaf. Kalau memenuhi syarat ini, maka dia wajib untuk menunaikan yang namanya syariat. Solat, kemudian puasa, zakat, haji. Mungkin sedikit kita kepada apa kan? Misal ada orang mengatakan apa namanya itu? Ini fenomena yang sering terjadi di kalangan kita. Wali majzub ini. Wali. Majnun. Sama majzub majnun. Katanya dia sudah menjadi derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak solat, tidak menjalankan lagi syariat karena sudah sampai tingkat ma'rifahnya terlalu sudah putuslah. Jadi dia berarti apa kita hukumin dia? Normal atau Kalau orang tidak dibebani syariat berarti di antara tiga. Kalau tidak majnun, kena orang anak kecil, ya kan? Nah, mana kita pilih terserah. Jadi itulah sebagian fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Wah, fulan wali Allah, sudah dekat dengan Allah, tidak dibebani syariat lagi katanya. Berarti ya udah kita paham aja. Orang dibebani syariat itu mukallaf itu berarti orang yang sehat, akil, balik, udah dewasa. Berarti kita bisa, wah nih orang nih ya udah. Dari sini, dari usul fikih aja kita bisa menilai lah, mengambil. Iya. Jadi kuncinya itu ada di usul fikih itu semuanya itu. Tafadhal ya Ramadi. Apa? Miras. Jadi ada sahabat ini dia marah sama anak ini, tapi nanti mengatakan itulah kemudian marah kepada dia. Apakah sahabat itu apakah dia marah atau tidak sah? Apa tadi Ramadi? Ada seorang sahabat Nabi hobinya minum miras. Ya. Jadi dia tapi dari dalamnya itu ada cerita Nabi dan Allah dan Rasul. Apakah dia itu termasuk juga Ustaz? Kalau atau tidak Ustaz? Mukallaf. Ya, tidak. Kalau hilang akal untuk sementara waktu, berarti dia untuk sementara tidak disebut mukallaf sampai dia sadar. Jadi disebut dengan ada namanya majnun, gila. Majnun itu ada dua. Majnun mutbik wa ghairu mutbik. Kan kalau orang sedang minum miras, berarti kan hilang akalnya. Kalau kita lihat kepada ayat la taqrabu as-shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri. Pada aku masalnya kalau dia sudah dewasa, sudah apa, berarti dia mukallaf. Untuk sementara kan hilang akalnya karena disebutkan miras tadi, khamr tadi. Jadi majnun itu ada dua, Ramadi. Majnun nau'an. Ada namanya mudbiq. Ada namanya ghairu mudbiq. Apa bedanya? Kalau mudbiq ini dia hilang akalnya seperti orang gila yang misalnya dirawat di gadoi atau yang berkeliaran. Itu ini kemungkinan sembuhnya wallahu alam. Kalau ghairu mudbiq dia ini sementara. Contoh hilang akal tadi disebutkan khamar, kemudian pingsan, itu disebut ghairu mudbiq. Dia sebut dengan majnun juga, hilang akalnya, tapi dia untuk sementara waktu. Kalau dia misalnya minum khamar, dia sampai hilang efeknya, hilang efek khamarnya, dia kembali normal. Kemudian orang pingsan,
Jadi nanti akan hilang, akan apa sampai dia bangun. Oleh karena itu, di dalam fikih, di fikih juga dibahas bagaimana statusnya orang misalnya yang pingsan, kemudian pingsannya 12 jam. Berarti kan dia meninggalkan beberapa sholat itu. Misalnya pingsan jam 7 pagi. Berarti nanti akan 7 tambah 12, pukul 19 berarti jam 7 lagi. Berarti kan yang ditinggalkan oleh dia itu zuhur, asar, mungkin maghrib masih terkejar, mungkin zuhur dan asar. Dari jam 12 sampai jam 19 tadi itu, dari jam 7 sampai jam 12, jam 7.19 tadi itu, kalau dia masih pingsan, dia masih ghairu mudbiq, hilang akalnya untuk sementara. Kalau sudah sadar, nanti dia dibebani lagi, yaitu qadha dia, zuhur dan asar. Jadi untuk sementara dia mungkin bukan mukallaf karena ada beberapa sebab. Tapi kalau sudah hilang unsur penghalangnya, dia kembali seperti semula lagi, normal lagi, maka dia menjadi mukallaf seperti itu. Paham Ramadi? Ada perbedaan para pendapat dari para ulama, tapi ada yang mengatakan kalau Maliki itu kalau tidak salah mengatakan wajib dia. Ada yang mengatakan qadha sesuai dengan yang dia mampu. Tapi kalau dia koma 1 minggu mungkin bisa lah. 1 bulan mungkin masih bisa. Jadi qadhanya seperti ini. Subuh dulu ditundukkan adanya yang wajib dulu. Setelah itu dia salat subuh lagi 2 rakaat. Itu yang kedua itu adalah qadha yang dia telah tinggalkan. Zuhur seperti itu. Hitung berapa kali. Misal 1 bulan. 1 kali sehari berarti 5 kali kan? 5 kali 30 berapa? 150. Jadi dan nanti setiap solat selesai langsung naik lagi. Itu yang solat ditunaikannya adalah solat qadha. Solat subuh asar kenapa? Kalau dia subuh dan asar, tapi kan kita jadi hukuman itu kan kodonya. Ada sebabnya nggak dia sampai dia harus kodok salat subuh itu? Kadang tiduran karena kelelahan. Ini bagaimana cara dia itu mengkodok waktu sholat subuh dan asar? Karena setelah itu kan kadang lagi sholat. Ini bagaimana cara dia itu bisa melakukan sholat kodok, khususnya subuh dan asar. Jadi tadi itu ada waktu-waktu sholat itu namanya al-ada. Ada namanya al-qadha, ada nama al-i'adah. Al-ada itu adalah solat pada waktunya. Al-qadha yaitu menunaikan solat setelah ada beberapa sebab. Al-i'adah itu mengulangi. Mungkin lupa rukunnya, tak tahu baru ingat, nanti diulang lagi. Atau ada membatalkan, nanti diulang lagi. Jadi hukum asal solat itu adalah wajib. Kemudian si fulan ketiduran, bangun jam 7. Kan sudah habis waktu subuh itu. Waktu subuh kan sampai apa namanya itu terbitnya matahari. Kalau ada yang sholat waktu itu berarti dia masuk waktu qadha. Wajib bagi dia untuk tetap melaksanakan sholat meskipun waktu sholat sudah berlalu. Tapi kalau dia karena beberapa keadaan tertentu tidak terulang, hanya sekali-sekali, insyaallah dimaafkan. Tapi kalau dia seperti itu terus, dia berdosa. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu mengatakan dia bisa jatuh kepada kekufuran gitu. Karena melalaikan. Kalau setiap hari. Orang sudah subuh masih apa? Jam 7. Dia wajib menunaikannya, tapi statusnya berdosa. Dosanya karena melalaikan tadi. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu kalau tiap hari continue
beliau mengatakan bisa kufur itu orang itu. Jadi itu berhati-hatinya kita dalam menjaga waktu sholat. Kecuali antum tiba-tiba Ramadi, lelah, capek misalnya kan, pulang jam 3 malam, kemudian antum langsung sholat qiyamul lail kan, setengah jam, tidur, bangun misalnya jam setengah 4 baru antum selesai sholat qiyamul lail misalnya kan, dan antum semalaman tidak tidur kan. Kemudian antum nyampe di rumah langsung tidur. Akhirnya waktu subuh berlalu, setengah 7 antum bangun atau jam 7. Antum tetap menunaikan sholat subuh, akan tetapi nanti jangan diulangi karena antum pada sebab kelelahan tadi. Itu. Jadi tetap harus wajib dijalankan. Begitu pula dengan asar. Asar ketiduran disebabkan karena capek tadi, atau jangan antum 5 menit masa tuh tidur. Itu bahaya itu. Itu bisa dosa nanti. Tapi kalau misalnya jam setengah 2 antum baru pulang dari aktivitas yang melelahkan, tahu-tahunya antum bangun jam setengah 5. Asar jam berapa? Jam 4, setengah 4 lah. Antum bangun setengah 5. Itu tetap menunaikan, sudah keluar dari waktu asli kan? Keluar dari waktu asli, tapi antum tetap menjalankannya. Yang bahaya itu orang sudah azan asar dia masih sibuk dengan perniagaan. Kemudian dah sampai jam 5 belum, itu tetap dia wajib menjalankan. Tapi karena perdagangan ini melalaikan dia bisa berdosa tadi. Tapi kalau ada uzur syar'i, ketiduran, atau bisa jadi antum habis habis salat zuhur tiba-tiba pingsan antum. Kemudian sadarnya jam 5:30. Itu tidak masalah itu. Pernah antum. Berarti antum tetap melaksanakan yang namanya salat asar tadi. Yang kedua, karena ada sebab, ada unsur karena ada penghalangnya, uzur syar'inya tadi, insyaallah tidak apa-apa. Yang enggak boleh itu udah azan masih sibuk dengan perkara duniawi. Tahu-tahunya salat jam 5 sore itu setengah 6 itu. Berbeda dengan misalnya kalau ada ta'lim. Ta'lim boleh kita undur sementara waktu. Kadang kami di Lipia itu kalau jam 12 kalau Jakarta kan setengah 12 udah azan. Setengah 12 kadang udah azan dah. Setengah 12 kadang 11.45. Kemudian karena dia thalabul ilmi juga wajib, salat juga wajib. Bedanya kan nanti ada wajib muwassa', wajib mudhayya'. Kalau itu kan wajib muwassa'. Dia waktunya masih ada sampai asar ya kan, menjelang asar. Jadi karena kedua-duanya wajib, kita menggabungkan dua yang wajib, yang mana didahulukan kan. Kalau salat memang wajib, cuman wajibnya wajib muwassa', waktunya luas, masih ada waktu tuh. Ini thalabul ilmi wajibnya nanti waktunya sampai jam 12. Jadi ada 15 menit diambil sama dokternya itu. Atau setengah jam, pernah setengah jam. Jadi ketika azan kumandang, kita berhenti dulu. Setelah itu lanjut penyampaian materi. Bahkan sampai sudah ada yang komat, kita tetap lanjut. Setelah itu baru selesai materi. Kadang 12:11 baru selesai. Syekhnya mensyaruh karena saking semangatnya. Akhirnya kita sholat di luar waktu. Tapi itu dibolehkan karena kita dalam keadaan talabul ilmi. Itu boleh. Misal kalau antum mengisi taklim Ramadi, maghrib misalkan nanggung materi antum nih, suruh orang azan terlebih dahulu, nanti kita tunda 15 menit atau setengah jam. Boleh itu. Misalnya antum Ramadi karena masih materi belum sampai kan, belum lengkap disampaikan, boleh antum tunda sementara. Karena sholat itu dia wajib muwassa', waktunya luas. Beda dengan saum, dia wajib mudhayya'. Paham sampai sini Ramadi? Ini al-mukallaf.
Man syaqra fa kharaja bihi ma ta'allaq bil i'tiqadi. Nah, tafadhal fillah. Iqra fillah. Jadi maksudnya keluar dari atau selain dari al-muta'allaq bi af'alil mukallafin, yaitu dia apa saja berkaitan dengan akidah, maka tidak dinamakan hukum bihadzal istilah. Jadi kalau yang namanya hukum itu adalah ini inda usulin. Jadi menurut ulama usul, hukum itu adalah maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Itu adalah definisi hukum menurut usuliyun. Akan tetapi kalau ada hukum namanya berkaitan dengan akidah, secara syar'i dia kita katakan juga hukum. Misalnya hukumnya apa? Hukum berkaitan dengan akidah, hukum syirik dan tauhid. Nah, berarti itu secara syar'i. Adapun secara lugatan dan secara istilahan, kalau yang disebutkan maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in, itu definisi hukum secara istilah menurut usuliyun. Tapi kalau misalnya hukum berkaitan dengan tauhid, akidah, dengan syirik, berarti dia juga dinamakan hukum tapi secara syar'i. Itu perbedaannya antara definisi hukum yang di kitab ini dengan definisi hukum yang lain. Jadi hukum itu adalah sebenarnya bukan hanya mencakup dalam fikih tapi juga mencakup dalam akidah. Hukum-hukum orang mentauhidkan Allah, hukum orang berbuat syirik kepada Allah. Itu masuk fakhraja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqadi fala yusamma hukman bihadzal istilahi. Itu maksudnya. Wal muradu biqaulina ma min sya'nihim at-taklifu saghira. Jadi di sini masuk mukallaf itu apa saja perkara mereka taklif, yaitu yang dibebani, maka dia meliputi as-saghir, anak kecil, wal majnun, orang gila. Jadi hukum asal sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, hukum asal mukallaf itu adalah sebenarnya dia masuk anak kecil dan majnun. Tapi kalau dia kena unsur ini, jadi dia tidak lagi dibebani syariat, tapi pada asalnya dia mukallaf. Majnun gila, Pak. Ya. Taklif di sini, taklif itu jangan diartikan artinya masyaqqah. Jadi taklif makna di sini bukan diartikan kesulitan. Tapi di sini adalah taklif menurut usuliyun atau di usul fikih ini adalah yaitu orang yang dibebani syariat. Memang secara bahasa at-taklif bermakna masyaqqah. Kemudian kalau di usul fikih dia bukan bermakna masyaqqah, tapi dia bermakna adalah orang yang dibebani syariat. Jadi mukallaf itu adalah pada hukum asalnya adalah manusia dan jin. Kemudian manusia baik yang anak kecil maupun orang gila, dia termasuk bagian dari mukallaf. Tapi dikeluarkan hukumnya, dipisahkan. Memang dia mukallaf, tapi
Karena dia ada unsur penghalang, anak kecil dan gila, maka dia tidak dikenai beban syariat, tidak solat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Itu maksud dari mukallaf. Wal muradu bi qaulina tafaddal man saya qira tafaddal Pak. Sambung lagi Pak. Wal murad bi qaulina min talab al-amru wan nahyu sawa'un ala sabili ilzami al-afdaliyah. Sekarang kita masuk kepada definisi dari min talabin ini. Jadi talab itu ada makna dua. Talab yang dimaksud dari definisi hukum tadi itu at-talab dari definisi hukum ini yaitu dia terdiri dari al-amru, kemudian an-nahyu, jadi kalau kita membahas kalimat talab di dalam definisi hukum, yaitu dia ada dua kemungkinan. Dia salah satu dari dua ini, bisa amr, bisa nahyu. Berarti kalau amr ini adalah maksudnya adalah talabul fi'li. Apa itu talabul fi'li? Yaitu diminta, diinginkan untuk melakukan. Kalau an-nahyu kaful fi'li anhu, yakni adalah kaf ini tidak menahan melakukannya, maksudnya adalah tidak melakukan. Jadi kita ulangi lagi, at-talab di definisi hukum yaitu bermakna al-amr. Kemudian makna al-amr itu adalah talabul fi'li. An-nahyu kaful fi'li, yaitu tidak melakukannya itu. Insyaallah kita ambil contohnya. Ini Pak, al-amru. Al-amru itu maknanya adalah talabul fi'li, yaitu diminta melakukan, diminta dikerjakan. An-nahyu kaful fi'li anhu, maksudnya menahan melakukannya. Apa di sini itu dilarang. Apa contoh dari al-amru di sini adalah contohnya misalnya al-amru ini itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud.
bil uqud. Di sini ada kalimat perintah. Aufu. Jadi tunaikanlah bil uqud. Uqud di sini adalah janji. Berarti apa di sini? Kalau kita masukkan kepada talab al-amr ini, berarti kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya menunaikan janji. Itu namanya at-talab, yaitu dari segi al-amr. Ketika ini permintaan kan, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk menunaikan janji. Ya kan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu aufu bil uqud. Yang ayat ini dinamakan hukum. Namanya hukum. Dan juga dia dinamakan khitabus syar'i, yaitu dalil Al-Qur'an. Ini kalau ditanya mana dalilnya, kalau kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan janji, yaitu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Waalaikumsalam. Pak. Ya, tafadhal, Pak. Nah, inilah dalil contoh dari at-talab dari segi al-amr, yaitu kita diminta untuk mengerjakan. Apa yang diminta di sini yaitu menunaikan janji itu. Ini contoh yang pertama itu. Kemudian apa lagi misalnya? Aqimus shalah. Berarti dia adalah bagian dari talab, tapi dari sisi amr. Dia permintaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dalam wujud perintah, harus dilaksanakan. Nah, kalau kita kembali kepada kaidah, yaitu al-amru yaqtadi lil wujub. Perintah itu dia menunjukkan kepada yang wajib. Berarti di sini kita diwajibkan untuk menunaikan janji. Seperti ayat lain, aqimus shalah. Kemudian apa nama itu? Di ayat-ayat lainnya yang berbentuk perintah. Nah. Kemudian masuk kepada nahyu. Ada dia sebuah larangan. Ada dia tolak tapi bentuk larangan. La yaskhar qaumun minal qaum. La yaskhar qaumun minal qaum. Jadi janganlah kaum itu mencela kaum yang lain. Berarti kalau kita bisa pahami apa maksud dari ayat ini, yaitu an-nahyu itu larangan untuk mencela sebuah kaum. Inilah dalilnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada hambanya untuk mengerjakan suatu hukum, yaitu ada namanya berkaitan dengan al-amr, ada berkaitan dengan an-nahyu itu. Sampai di sini paham Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi ingat at-talab itu dari definisi hukum itu, at-talab bisa bermakna al-amru, bisa bermakna an-nahyu. Kalau di al-amru berarti definisinya talabul fi'li, yaitu diminta untuk dilakukan. Tapi kalau an-nahyu berarti dia di sini kaful fi'li anhu, yaitu mencegah melakukannya, atau bahasa lainnya adalah tidak melakukan atau tidak melaksanakan. Kemudian ada lagi an-nahyu, la taqrabu az-zina.
Nah, apa tolak di situ diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah minta apa dari kita? Untuk tidak mendekati zina. Berarti bentuknya bentuk nahyu itu. Kemudian la taqrabus shalah wa antum sukara. Apa diminta di sana oleh Allah? Yaitu nahyu, untuk meninggalkan salat dalam keadaan mabok. Itu. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga misalnya kan banyak, dan tidak boleh juga mencela sesama kaum muslim gitu. Seperti itu kan an-nahyu. Kemudian sawaun ala sabilil ilzam au afdaliyah. Sama saja apakah melalui jalur ilzam atau keutamaan. Jadi al-amru itu berarti kalau al-amru di sini berarti kan menunjukkan wajib. An-nahyu berarti dia menunjukkan larangan. Bisa jadi bermakna tahrim, haram. Dan di sini juga disebutkan sawaun ala sabil ilzam au afdaliyah. Sama saja jalurnya, jalannya itu al-amru wa nahyu ini, yaitu ada dari sisi diharuskan, al-ilzam di mana diharuskan, atau hanya sekedar keutamaan au afdaliyah. Apa contoh misalnya? Dia wajib tapi dalam bentuk ilzam. Apa contohnya? Dia wajib tapi dia ilzam. Diharuskan kita untuk mengerjakan yang wajib ini. Salat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Berarti adalah ni al-amru ala sabilil ilzam. Jadi perintah tapi dia di atas jalan yang ditekankan, diharuskan. Kemudian dia perintah tapi di afdaliyah. Apa contohnya? Dia perintah tapi sekedar afdal saja jika dikerjakan. Apa misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Salat sunnah. Soal kan hukumnya wajib. Nah, cuman ada salat rawatib namanya nawafil. Seperti itu afdaliyah. Dia ada menunjukkan sebuah perintah, tapi di sisi lain hukumnya cuman afdal saja. Dikerjakan silahkan. Meskipun sigohnya, bentuknya di dalam Quran dan hadis itu berbentuk perintah. Apa Pak? Nah, salat tahajud. Kan ada perintahnya salat tahajud kan? Kalau akikah itu dia sunnah muakkadah. Iya. Jadi di sini al-amru itu ada bisa jadi perintah itu menunjukkan dia wajib harus dikerjakan, ada dia perintah tapi dia sekedar afdaliyah. Dia perintah tapi kan kita ingat kaidah. Kalau kita kembali kepada kaidah yang di awal, kalau sesuatu ada perintah di dalamnya, berarti hukum asalnya itu wajib. Tapi di sini dijelaskan lagi. Kalau perintah itu dia kemungkinan dia harus dikerjakan, kemungkinan juga dia hanya sekedar fadilah, keutamaan saja, tambahan saja itu. Nah, jadi di sini ada afdal. Larangan Pak. La yaskhar qaumun minal qaum. Qaumun minal qaum. Jadi ciri-cirinya gimana Pak? Yang satu yang jelas lagi, satu cuma perintah untuk afdal. Kalau misalnya sebuah perintah itu ada wa'id, ancaman, berarti dia menunjukkan wajib ditekankan. Tapi kalau seperti sholat, kalau tidak sholat apa ancamannya? Bisa kufur, kafir, pasti wajib. Tapi kalau dia sekedar perintah tapi tidak ada ancaman di dalamnya, afdaliyah, mau diambil silahkan, mau ditinggalkan silahkan, mau ngambil yang banyak pahalanya silahkan. Nah, misalnya
Hah? Adzkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatkan perintah. Itu wajib atau afdaliyah? Nah, gimana cara? Iya. Nah, coba Bu. Iya. Kalau usul fikih itu kan kita tamsil. Nah, gimana caranya, Bu? Fadhkuruni al-kurkum. Nah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Nah, apabila kita telah menunaikan salat, maka bertebaran di muka bumi. Itu fantashiru. Kan fi'il amr. Ilzam tafdaliyah. Iya, fadhkurullah. Naam, di surat Al-Jumu'ah. Nah, gimana menerapkannya, Bu? Ilzam tu afdaliyah. Nah, baik. Bagaimana ngambil hukumnya, Bu? Kan di sini fa idza qudiyatus shalah fantashiru. Kan di sana ada perintah. Allah meminta kepada kita bertebaranlah. Kalau setelah kita menunaikan salat Jumat tadi kan, wabtagu min fadlih. Dan mengharapkanlah keutamaannya. Nah, bagaimana kita itu menyikapinya, ambil hukum ini? Iya. Kalau kita misalnya hanya sekedar mengambil kaidah awal saja, setiap yang al-amru yaqtadi lil wujub kan, berarti kita bisa mengatakan setiap diperintahkan itu hukumnya wajib. Berarti kalau sudah selesai sholat, boleh kita bekerja lagi, berdagang lagi, dan yang lain. Kalau tidak begitu, nanti kan kena dosa, ya kan? Hukumnya asalnya kan seperti itu. Yang maksudnya bertebarannya itu wajib atau ya. Tidak Ya. Gimana cara ngambil, Pak? Ada kisah gunung khasyin. Jadilah engkau tuh. Iya. Itu sukhriyah tuh. Itu pencelaan. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan. Yang tadi itu gimana kita cara ngambil istinbat ahkamnya, Pak? Gimana cara, Pak? Ada mungkin dari Ibu apa? Mungkin coba-coba aja enggak apa-apa. Pakai aja kaidah enggak apa-apa. Salah nanti dibenarin. Ya, kalau melihat dari lafaz ayat kan, secara zahirnya kan, cuman di situ dia bermakna afdaliyah. Kan nggak ada ayat atau dalil hadis yang lain kalau tidak bertebaran kamu berdosa, kamu apa? Nah, yang penting tunaikan dahulu sholat Jumat. Sholat Jumat sudah ditunaikan, mau bertebaran, mau tidur, mau bekerja, serah. Nah, itu karena tidak ada ancaman, karena tidak ada dalil lagi yang mengatakan kalau kamu tidak ini, atau tidak ada lagi ayat sesudahnya mengatakan. Kita kan disebut wabtagu min fadli. Jadi berharaplah dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita sholat, kemudian kita disuruh bertebaran, kemudian kita mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ayat tersebut adalah afdaliyah. Dia al-amru tapi bermakna afdaliyah. Kalau aqimus shalah jelas dirikanlah salat. Kemudian ada lagi ayat hadis mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian atau perbedaan antara kita dengan mereka orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, sungguh dia telah kafir. Berarti itu ancaman dia itu. Nah, karena itu salat wajib itu. Jadi nanti ada dalil yang mengatakan. Jadi kaidahnya itu kalau selama tidak ada wa'id, ancaman, dia berbentuk perintah, tapi dia kemungkinan afdaliyah. Kemudian seperti kita disuruh tahajud sama Allah. Kalau nggak kerjakan gimana? Kan nggak ada dosa. Iya, kan nggak ada kan? Nah, di situ kita bisa mengambil itu suatu hukum. Nah, jadi usul fikih itulah Bapak-bapak mengambil sebuah hukum. Nah, jadi memang hukum asalnya itu kalau
ada bentuknya perintah, berarti dia hukum asalnya menunjukkan wajib. Hukum asalnya. Tapi terkadang dia bisa menjadi mandub atau sunnah, bisa jadi mubah. Jadi kalimat al-amru itu dia ada 3. Bisa wajib, bisa mandub, bisa mubah. Itu. Meskipun sigohnya, bentuknya yang tadi, kalau ada misalnya ancaman, yang mubah tadi nanti misalnya seperti apa? Mubah itu kan secara bahasa pilihan, mau dilakukan, mau tidak. Kan dia tidak ada ancaman. Misalnya di dalam ayat misalnya orang yang safar, falaysa alaikum junah an taqsuru shalah, maka tidaklah berdosa kalian jika kalian mengqasar salat. Iya. Itu mubah. Misalnya kita safar, kan wa idza darabtum fil ardi, kan jika kalian safar, falaysa alaikum, kan jika, kan, nah idza darabtum fil ardi, jika kalian bersafar, falaysa alaikum junah an taqsuru shalah, kan. Jadi enggak berdosa kalian meringkas, mengqasar yang namanya salat. Itu kan mubah. Berarti kan di situ kan ada namanya semacam larangan, ya kan, tapi dia berbentuk mubah. Tapi ada juga perintah di sana, enggak apa-apa, silakan diqasar salat ketika kita safar. Mau dilakukan silakan. Mau tetap seperti semula boleh, kan falaysa alaikum junah. Karena ada pertanyaan dari jamaah, kan sudah tidak mudah, kenapa sih yang sulit? Mereka cuma milih. Iya. Kalau memang di situ tidak ada penekanan, Pak, ya kan, boleh diambil, boleh tidak. Berarti itu kan silakan. Iya. Sebenarnya kan tujuan dari diqasar itu adalah dia bagian dari kemudahan, rukhsah namanya, keringanan dari Allah Subhanahu. Tidak mesti harus. Misalnya kita safar dari Padang ke Bukit Tinggi, mau sholat seperti orang mukim, silahkan. 4 asar, 4 zuhur, maghrib 3, 4 isya. Meskipun kita dalam kondisi safar, silahkan. Kalau mau kita qasar, jamak, qasar, silahkan. Tapi nanti kan kita dalam perjalanan kita nggak tahu, kok macet, kok tahu ada faktor penghalang di tengah perjalanan atau ketika kita berkunjung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengasih namanya rukhsah, keringan untuk hamba-hambanya itu. Gitu. Dalam bersebut inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, gampang itu. Itu. Kemudian an-nahyu al-ilzam. Dia larangan tapi wajib harus ditinggalkan. Apa contohnya? La taqrabu az-zina. Kemudian hurimat alaikum al-maitah wad-damu wal lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian darah bangkai, kemudian daging babi. Di sini kan jelas. Jadi an-nahyunya berbentuk ilzam. Kemudian al-afdalnya apa? Dia larangan, tapi dia hanya sekedar afdal, lebih baik ditinggalkan. Contohnya makruh kan, la tashrab iman. Sama aja tadi, Pak. Kalau tidak ada ancaman, iya, amr wa nahy itu kalau nggak ada ancaman, dia bisa bergeser maknanya. Ya, kita cari di hadis atau kita cari di ayat yang lain. Dari ayat Al-Quran apa contohnya misalnya? Apa? Ada biasanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya la tashrab qa'iman. Jangan minum berdiri. Berarti kan la tashrab, berarti di sana adalah jumlahnya jumlah nahi. Bentuk kalimatnya bentuk larangan. Misal la tashrab
qa'iman. Jangan kamu minum berdiri. Nah, di situ kan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kamu jangan minum berdiri. Cuman setelah itu kan ada lagi lafaz dari Nabi. Kemudian maka bagimu fa'alika istim. Kan enggak ada lafaznya. Maka bagimu dosa. Kan enggak ada lafaz setelahnya itu. Cuma Nabi melarang saja. Atau la taqul bishimalik. Ya gulam samillah wa kul mimma yalik. Wa kul mimma yalik wa la taqul shimalik. Jangan makan dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu enggak ada lagi Nabi mengatakan kalau kamu mengerjakan ini kamu dosa besar, kan enggak ada lagi. Iya. Cuman hanya larangan sebatas itu aja. Nah, iya. Ada lagi hadis mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum air Zam-Zam sambil berdiri. Berarti kan dua dalilnya seakan kontradiksi. Iya kan? Iya. Yang satu larangan. Iya. Yang satu Nabi pernah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum Zam-Zam itu sambil berdiri. Jadi di situ adalah minum berdiri itu diperbolehkan dalam keadaan tertentu saja. Ya, itu menggabungkan dua dalil yang kontradiksi. Satu larangan, satu pernah sepanjang tidak ada situasi yang mendesak dilarang ya. Iya. Misalnya kalau kita masih mampu untuk duduk. Nah, tapi jangan sampai kita katakan fulan berdiri, wah kamu nyelisih sunnah. Itu parah itu seperti itu. Karena hukumnya bukan sampai tahrim. Hukum asalnya, kaidahnya. Kaidah al-amru wan nahyu. Al-amru kaidahnya wajib. Lihat dalil berikutnya. Apakah ada dalil penjelasannya atau Nabi SAW diam saja? Nah, itu larangan sangat keras itu kan? Iya, tahrim. Ada lagi ayat yang mengatakan, iya, kan ada lagi ayat yang mengatakan lafaz berikutnya kan, siapa yang memilih mereka dia bagian dari mereka lagi itu. Nah, itu di sana ada larangan sangat ilzam namanya itu. Pasti itu. Kan dalam ayat itu surah Al-Maidah itu kan Allah pertama melarang. Kemudian di lafaz berikutnya ada lagi penegasannya. Barang siapa yang jadikan mereka pemimpin maka mereka bagian dari mereka. Kan tambah lagi diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas di sana. Berarti dia larangannya berbentuk ilzam. Memang ditekankan tidak boleh kecuali kita berdiri di negeri kafir itu. Tuh udah, silakanlah mau ikut memilih, silakan itu. Ada. Jadi aulia itu secara bahasa banyak mana ada artinya pemimpin, ada teman. Tapi di tafsir itu surah Al-Maidah ayat 51 itu tafsirannya itu adalah pemimpin. Jadi secara bahasa kita ambil dulu dari sisi bahasanya. Memang aulia itu bisa teman, bisa pemimpin. Kemudian kita kembalikan kepada kalamnya mufassir. Nah, ulama tafsir menafsirkan kalimat aulia ini apa? Nah, jadi kita mengambil apa yang dikatakan diucapkan oleh ulama tafsir. Secara bahasa benar. Kan di situ kan ada secara bahasa, secara istilah dan secara syar'i. Nah, secara istilahnya itu dan secara syar'inya itu para ulama tafsir itu mengatakan aulia di situ adalah pemimpin itu. Tafsirannya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ayat mengatakan kalau menjadikan dia itu pemimpin maka kamu bagian dari mereka. Itu kan tambah jelas lagi. Berarti larangan kemudian ada ilzam, ada lagi penegasan ayat sudah lafaz. Iya. Kalau untuk sekedar berteman boleh. Kalau bermuamalah
Boleh. Boleh. Kalau ada siasat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dulu meminjam alat perang dari orang musyrik. Itu boleh. Bukan berarti Nabi musyrik itu. Kita boleh bermuamalah dengan orang kafir, tapi dengan syarat kita tidak boleh di bawah mereka. Tetap kita harus mendominan. Ada kerjasama, tapi tetap kita tidak boleh tunduk atau takluk di bawah mereka. Boleh kita, itu sedikit muamalah diperbolehkan. Misalnya kalau kita jual beli nanti kan, tanya dulu pelanggan, Pak, Ibu kafir atau muslim nih? Itu. Iya, karena Nabi SAW pernah bermuamalah dengan orang kafir, dengan orang musyrik waktu itu, kalau tidak salah namanya Sofwan bin Umayyah kalau tidak salah. Ada salah nama Sofwan bin Umayyah, karena itu Nabi minjam alat perang dari dia, dikasihkan. Berarti kan itu boleh. Kalau kaum muslimin misalnya tidak memiliki, ada pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir. Yang satu lagi kafirnya kafir zimni, tidak ikut-ikutan. Tapi peralatan perang itu lengkap sama dia. Untuk kita memberantas, memerangi kafir harbi ini. Harbi. Yang diperangi. Jadi misalnya muslim dan harbi berperang. Kemudian di sana di sisi lain ada zimni. Kemudian peralatan kita tidak lengkap. Sedangkan di kafir zimni ini, kafir yang dilindungi oleh Rasul SAW ini punya kelengkapan alat perang. Boleh kita meminjam. Wahai misalnya kan fulan tuh, saya mau minjam dari kamu pedang, saya mau minjam dari kamu pistol kamu tuh. Itu diperbolehkan itu. Karena ada dasarnya dari Nabi SAW. Bahkan para ulama sepakat bolehnya kita bermuamalah meminjam sesuatu yang tidak ada pada kita, di orang kafir ada. Itu boleh kita pinjam. Para ulama itu sepakat itu, memperbolehkan. Misalnya fulan bekerja sama dengan Syiah, bukan berarti fulan Syiah. Dia hanya sekedar bermuamalah minjam saja. Nanti selesai perang dikembalikan. Itu diperbolehkan Bapak Ibu. Kalau kasusnya kita menjualkan barang orang berbeda agama, buku. Orang kafir itu. Itu hukum asal, kembalikan lagi, hukum asal jual beli itu boleh dengan siapa saja. Cuma nanti misalnya contoh orang kafir penghasilannya ini nanti untuk membunuh kaum muslimin lagi. Kita jualkan barangnya. Iya. Tapi kalau untuk dia pribadi, untuk nafkah dia sendiri, untuk dia tidak ada mengusik Islam, jadi penghasilannya untuk dimakan sendiri, oke, kita ta'awun, tolong menolong, bermuamalah. Dia dapat untung duit, kita juga dapat duit juga. Tapi kalau lihat sisi lain, fulan keuntungannya nanti untuk misalnya yang sekarang Zionis misalnya, itu baru itu boleh kita skakmat. Tapi kalau untuk dia nafkah, dia udah hak dia itu. Dia tidak ada memerangi kaum muslimin. Dia sendiri mau dapat hidayah apa tidak terserah. Karena kita sebatas muamalah saja dengan mereka itu. disikapkan sesuatu agama bagaimana ya? Ini kembali ke cerita itu tadi ya. Selama berdagang di alam secara kita berdagang ya terlanjur barang itu ada di sekitar. Habiskan aja terlebih dahulu. Nanti misalnya kalau memang dia terafiliasi, ada tolong menolong dengan yang membantai kaum muslimin. Kalau memang sudah terbeli, misalnya 2 bulan lalu sudah terbeli, stoknya masih ada, habisin aja yang ada dulu. Kedepannya jangan sambung lagi. Iya. Kalau dibuang kan rugi. Atau bisa juga kita sedekah kepada kaum muslimin lagi kan. Kalau kita misalnya berniat baik. Tapi kalau misalnya untuk kita aja tidak terpenuhi,
Ya dah, jadikan jual beli terlebih dahulu. Berapa sampai habis stoknya itu. Karena kan kita sudah beli duluan dari dia. Berarti kan kita hanya mengambil untung lagi aja kan. Masa kita buang, kita apa? Ya, sebelum peristiwa ini terjadi, ya kan? Kita kan sudah beri tunai, kontan sama dia. Kecuali dia titipan. Nah, ambillah, ini saya nggak mau lagi jualin barang Anda sudah ini. Nanti yang untung yang ada aja yang saya berikan kepada kamu. Iya, risiko dalam jual beli. Iya. Barang itu dah terjadi karena orang itu ya. Ketika kita beban tadi menjadi menjadi uang. Kemudian wal murad di sini ringkasannya adalah min talab al amru wa nahyu ala sabil ilzam wal afdhaliyah. Jadi dia terdiri dari 4 di sini. Dari an-nahyu al-amru wan nahyu itu banyak ilzam atau afdhaliyah, dia terdiri dari 4. Misalnya pertama al-amru ala jihati al-ilzam. Berarti dia sini wajib kan? Jadi perintah dari arah ilzam, ditekankan. Berarti dia hukumnya wajib. Ada lagi al-amru. Ya, Bu. Al-amru ala jihati al-afdhaliyah. Berarti dia bisa jatuh kepada mandub atau mubah. Kemudian an-nahyu ala jihati al-ilzam, yakni berarti dia atau muharram, diharamkan, atau bahasa lainnya at-tarku, yaitu ditinggalkan. Kalau ini wajib, kalau ini al-fi'lu, yaitu dilakukan, dilaksanakan. Kemudian an-nahyu ala jihati al-afdhaliyah, berarti dia bisa makruh. Al-makruh. Larangan, tapi dia sekedar afdal saja. Berarti dia makruh, seperti minum sambil berdiri, makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, atau makan petai jengkol. Kiasnya kan dari bawang. Kan kata Nabi, janganlah mendekati masjid kami bagi siapa yang makan bawang. Itu kiasnya sekarang jengkol, petai. Iya Pak, untuk kanker. Bau ya? Hah? Ada? Modifikasi. Berarti kalau dia
kita makan bawang, kalau tidak menjadikan bau, berarti mubah ya kan? Karena yang menjadi ilahnya itu, sebabnya itu karena raihah, baunya itu yang menjadi ilahnya, sebab dilarangnya. Gitu. Kalau hukum asal makanan yang seperti itu kan halal. Kan nggak ada dalil mengatakan tidak boleh makan dari tumbuhan haram. Hukum asal kan nggak boleh. Nah, kenapa dia jadi makruh larang itu? Karena dia sebabnya bau tadi. Nanti ada di hukum wad'i. Jadi kita bisa meletakkan itu hukum itu wajib, mandub, sunnah. Nanti dicampur dengan digabungkan dengan hukum wad'i. Ada syarat, sabab, mani' nanti. Ada zimah, ada nantinya fasad, ada sihah nanti itu. Nanti insyaallah setelah ini ada hukum wad'i, Pak. Apa, Bu? Al-afdaliyah. Doliyah. Kemungkinan dia mandub, mau atau mubah. Ya. Atau masnun. Terkadang kalau kita jangan sunnah itu nanti orang mikirnya ya, biasanya kalau dalam hukum taklifi itu biasanya sebut mandub, nafil. Ya, kadang kalau ini hukumnya sunnah, orang pasti nanti berpikiran ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang benar sih, sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan melahirkan sebuah hukum. Ada wajib, ada mandub, ada makruh, ada haram, ada mubah, ada mustahab. Dari sunnah tadilah. Tapi kalau sunnah yang kita katakan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, itu sunnah menurut fuqaha. Kalau sunnah menurut akidah, yaitu lawan bid'ah dan sunnah itu. Kalau usulun lain lagi. Apa? Ala jihati ala jihati al-ilzam. Penekanan, diharuskan. Ya. Ya, Pak. Apa, Bu? Al-ilzam? Enggak. Muharram. Hukumnya dihukumi dia bisa jatuh kepada muharram. Diharamkan. Jadi maknanya itu adalah atarku. Jadi ditinggalkan. Seperti la taqrabuz zina, kita tinggalkan yang nama zina. Hurimat alaikum al-maitah wad-damu wal lahmul khinzir. Nah, itu jelas ayatnya, zahir ayatnya jelas sekali itu. Al-afdaliyah. Jadi dia al-makruh. Karena kita masuk wal muradu bi qaulina au takhyir, yaitu al mubah. Siapa mau baca Bapak Ibu? Wal muradu bi qaulina au takhyir. Wal muradu bi qaulina au takhyir. Jadi di sini maksud dari perkataan takhir tadi, definisi dari hukum tadi, yaitu takhir itu ada al-mubah.
pilihan. Jadi mubah itu adalah pilihan. Nah, kalau dia kan in syi'ta if'al wa in la tasha' la taf'al. Jika kamu ingin lakukan, kerjakan. Jika tidak ingin lakukan, jangan dikerjakan. Itu adalah mubah. Mana contoh ayatnya? Yaitu tadi surah Al-Jumu'ah tadi. Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardh. Jika kamu telah menyelesaikan kewajiban salat, yaitu salat Jumat tadi, maka bertebaranlah di muka bumi tadi itu. Itu artinya mubah. Iya. Kemudian ada lagi ayat lain mengatakan wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu safar, falaysa 'alaikum junah taqsuru as-shalah. Maka tidak ada dosa bagi kalian mengqasar atau meringkas salat. Itu kan mubah. Sudah dalil mengatakan al-mubah. Jadi mubah itu adalah silahkan dikerjakan, silahkan ditinggalkan. Selagi tidak ada dalil yang melarang. Karena hukum asal mubah ini karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Jadi kita kalau mau mendefinisikan mubah itu sesuatu yang tidak ada perintah di dalamnya, tidak ada pula larangan. Berarti mubah. Contohnya seperti ini, jawal, HP. Ada enggak dalam hadis Nabi Al-Qur'an dalil dilarang kita menggunakan HP? Kan enggak ada. Kemudian ada enggak perintah yang mengatakan harus pakai HP? Kan tidak ada. Maka itu adalah definisi mubah. Jadi mubah itu adalah sesuatu yang tidak ada larangan, tidak ada perintah. Nah, itu adalah definisi dari mubah. Terkadang mubah ini ada menjadi wajib hukumnya, ada menjadi mandub, ada menjadi haram. Apa contohnya mubah itu menjadi wajib? Contohnya seperti ini. Kita misalnya atau bapak ibu lagi di pasar, ya kan? Datang waktu sholat. Kemudian di masjid itu kebetulan air mati. Nah, di depan masjid ada orang menjual air. Nah, apa hukum jual beli di sana? Menjadi wajib. Sebab wajibnya kenapa? Karena ingin menunaikan salat. Hukum asal jual beli itu adalah mubah. Mau beli, mau enggak beli, silahkan. Mau dijual, silahkan. Itu kita letakkan dulu hukum asal jual beli tadi. Nah, tetapi karena adanya salat yang wajib, yang lebih utama, lebih dahulukan, berarti hukum jual beli di sana berubah menjadi wajib. Wajib kita memilih air. Kalau nggak bisa beruduk kita. Nggak boleh kita tayamum. Karena ada air di depan kita. Kecuali udah nggak ada lagi air, nggak ditemukan, memang udah nggak ada air, baru kita pakai tayamum. Tapi kalau di depan kita atau kita terdengar ada orang jual air di sekitaran masjid tersebut, maka hukum jual beli tadi itu menjadi wajib. Hukum asal kan jual beli kan mubah. Nah, berarti mubahnya bergeser menjadi wajib. Sebab apa? Karena dengan datangnya waktu salat kita. Kemudian dia mubah, tapi dia bisa jatuh kepada hukum mandub. Apa, Bu? Hukum nikah. Hukum asal nikah itu mandub, Bu. Mandub hukum asal nikah. Nanti dia ada jadi wajib, jadi haram nanti. Ada makruh nanti. Jadi ada lagi 4 hukum nikah. Nanti kita nggak bahas nikah. Nah, sekarang mubah dari sisi sunnah, mandub tadi. Kita letakkan dulu, kita cari dahulu sesuatu itu mubah. Kemudian ada dalil mengatakan hukumnya mandub. Misalnya Nabi SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum
bersiwak. Sekiranya kalau tidak menyusahkan kalian, aku perintahkan kalian bersiwak. Apa hukum asal siwak itu berarti sana? Sunnah. Ya kan? Hukum asal siwak dulu kita lakukan sunnah. Tetapi ketika kita mau sholat, kita biasanya menggunakan siwak tadi kan? Siwak tadi. Berarti menggunakan menggunakan siwak itu hukum asalnya tadi kan mubah tadi. Bukan sunnah, hukumnya mubah. Mau dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak masalah. Tetapi karena kita ingin sholat kan wajib. Ya kan? Kemudian kita pengen bersiwak agar wangi, agar yang lain, agar tidak mengganggu yang lain. Jadi hukum siwak tadi ini yang asalnya adalah mubah, karena dia sholat itu agar kita tidak mengganggu orang lain, berarti hukumnya berubah menjadi sunnah. Mau dipakai silahkan, mau tidak dipakai tidak apa-apa. Berarti karena apa? Karena hadis Nabi tadi. Karena kalau sekiranya siwak itu tidak memberatkan, akan diperintahkan oleh Nabi. Itu dia mubah. Apa, Bu? Jenggot ini, melihara jenggot bagi laki-laki itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah dia masuk hukum taklifi. Jadi ada para ulama mengatakan bahkan jenggot ini wajib dipelihara bagi laki-laki. Ada para ulama yang mengatakan. Jadi jumhur ulama mengatakan wajib itu. Karena itu wajibnya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilahnya itu. Jadi para ulama itu yang berbeda pendapat hukum memotongnya itu. Hukum memelihara jenggot kata para ulama itu dia wajib. Tapi hukum memotongnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau dipotong sampai habis nanti dia jatuh kepada dosa, dia haram dia itu. Ada yang mengatakan motong sampai di sini aja. Iya. Apa, Bu? Situasi itu. Kondisi situasi itu membuat dia seperti itu. Dia terus kita nggak cara orang siapa kalau dulu kita tidak mengajari banyak ini kalau kita itu dari dakwah. Yang memang sunnah Nabi. Tadi sunnah Nabi itu bisa melahirkan wajib. Jangan sunnah mandub. Ya mandub atau mubah. Karena orang kalau sunnah itu, kalau orang paham sunnah ini bisa melahirkan wajib. Dari sunnah Nabi ini bisa melahirkan wajib, bisa melahirkan mandub, bisa melahirkan mubah, bisa melahirkan makruh, bisa melahirkan haram. Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang di sini dari sunnah Nabi itu adalah hukumnya. Jadi hukum berjenggot itu kalau para ulama itu mengatakan dia wajib itu. Tapi kalau ada situasi yang mengatakan, misalnya dia pergi safar ke negeri kafir. Seperti teman itu. Teman di kampus itu kalau pulang ke Filipina itu dicukur dia jenggot itu. Jadi celananya pakai celana. Iya. Langsung di apa nama itu? Di bandara dicegat nanti. Diinterogasi. Jadi ada rukhsah bagi dia. Kadang itu pulang dia ke kalau waktu masih kuliah dulu. Sehari mau dicukur aja. Cukur dulu sama dia. Cukur dulu sama dia itu. Kemudian baru dia berangkat ke bandara. Kalau di bandara Indonesia oke aja, fan aja. Nyampe di Manila dia yang susah dia. Yang itu. Jadi dia menganggap itu bagian dari apa? Itu diperbolehkan. Ya, hukum asalnya itu kalau jumhur ulama itu, mayoritas ulama itu mengatakan wajib memelihara jenggot karena bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iktidak, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berbeda pendapat itu para ulama kadar mencukurnya.
Ada yang mengatakan biarin aja katanya. Ada yang mengatakan sampai segini. Iya. Itu ada khilafnya itu adalah khilaf dari batasan mencukurnya seperti itu. Tapi memelihara jenggot itu para ulama mengatakan wajib, yaitu ilahnya adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian ada lagi yang ketiga, mubah tapi haram. Mubah tapi haram. Apa contohnya misalnya? Contohnya ini, Ramadi safar ke suatu negeri, tapi karena di sana ada klub malam, pergi ke klub dia untuk hiburan. Misalnya klub itu ada di Jakarta misalnya, yang baru buka misalnya kan, tiba-tiba Ramadi beli tiket, naik pesawat, nyampe di sana, masuk ke klub. Ke klub ada musik, ada penari-penari striptease yang lain lah, ada khamar di dalamnya. Jadi Ramadi itu menyenangkan kesenangan duniawinya saja. Pergilah dia safar ke Jakarta. Untuk apa? Untuk ingin ke klub tadi, diskotik tadi. Berarti safarnya menjadi haram itu. Jadi hukum asal safar kan mubah. Nah, ada lagi safar misalnya pergi nazar. Nah, Ramadi pergi nazar nih. Nah, berarti apa safar Ramadi? Mubah atau wajib? Ya. Jangan kita memilih kucing di dalam karung. Nah, berarti seperti itulah misalnya. Jadi mubah itu ada 3. Ada dia mubah tapi wajib. Ada dia mubah tapi dia mandub. Pakai siwak tadi kan. Masa pakai siwak itu kan mubah itu. Boleh kita bersiwak. Tapi karena di dalam solat, karena kita ingin menghilangkan aroma, kemudian ada hadis Nabi, kalau tidak menyulitkan, maka Nabi SAW akan memerintahkan kan. Jadi hukumnya mubah menjadi mandub. Kemudian ada dia haram tadi, safar contohnya, safar ke tempat bermaksiat atau pergi ke daerah Makau, pergi berjudi. Nah, itu hukumnya haram juga safarnya itu. Tapi kalau safarnya silaturahmi, itu kan hukumnya mandub. Misalnya kita safar pergi ke Jakarta mau melihat saudara sudah lama tidak bertemu, kangen. Berarti safarnya mubahnya kepada mandub. Apa? Salat berjamaah bagi laki-laki. Ada yang mengatakan salat jamaah itu mengatakan dia wajib bagi laki-laki. Mereka berdalil dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan aku bakar rumah orang-orang yang tidak pergi ke masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mengambil dalil seperti itu. Ada termasuk ancaman itu. Cuman ada lagi dari hadis lain. Salat berjamaah itu dia sama dengan 27 kali pahalanya kan. Berarti kan ada semacam kontradiksi lagi di dalamnya itu. Berarti ada sebagian para ulama itu mengatakan hukum salat jemaah itu adalah bagi laki-laki kalau tidak ada uzur dia di rumah. Jadi kemudian ada lagi yang menyimpulkan dari 4 pendapat para imam mazhab itu didapatilah bahwasanya hukum asal salat berjamaah itu dia sunnah di masjid ya. Nah di masjid, karena kalau Syafi'i itu mengatakan dia karena afdal saja. Kan 27 lipat pahalanya yang didapatkan kalau berjamaah di dalam masjid itu. Kemudian yang dijadikan itu adalah berjamaahnya ini kan tidak harus mesti di masjid. Di kantor juga boleh, di rumah juga boleh. Yang jadi titik penekanan di situ adalah adanya jamaahnya itu. Jadi Imam An-Nawawi itu mengatakan dimanapun boleh sholat berjamaah, tidak mesti di dalam masjid. Itu. Misalnya kalau kita di kantor, masjid jauh misalnya, pekerjaan numpuk,
Ya, kemudian di antara teman-teman bertiga berempat masih sibuk seperti itu. Ya udah kita di kantor ini aja. Itu dia termasuk berjamaah. Itu termasuk dia dapat pahala 27 kali itu. Iya. Iya. Karena jamaahnya bukan masjidnya. Iya, jamaahnya tadi itu. Satu sebelah kiri. Tidak sah, tidak boleh ada dua imam. Tapi dilihat dulu siapa yang dahulu, kiri atau kanan dulu. Yang mana dahulu bikin jamaahnya? Enggak tahu ya antum ya? Antum enggak tahu? Antum bingung. Iya, itu bagus tuh. Jadi antum harus tahu pertama tidak boleh ada dua imam. Nah, kemudian antum kan masbuk juga, nggak tahu kanan atau kiri yang dahulu nih. Nah, yang lebih amannya tinggal tunggu terlebih dahulu. Antum masuk ke kanan. Kalau antum beristihad, kalau istihad antum benar dapat dua pahala. Tapi kalau istihad antum salah, antum dapat satu pahala. Jadi antum istihad yakin ini yang kiri, ini yang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua nyerobot aja nih. Mungkin karena ada faktor lain, mungkin ini kan nggak mau dia berjamaah ya kan, atau bergabung dengan yang kiri. Kalau istihad antum benar, antum dapat dua pahala. Tapi kalau istihad antum salah, antum dapat satu pahala. Atau lebih amannya aja, tunggu aja dulu. Tunggu selesai terlebih dahulu. Yang mana yang apa nih? Kadang yang jadi permasalahan itu dia sama-sama bareng itu. Nanti salamnya karena selesai, kiri juga selesai juga. Nah, berarti kalau misalnya kita tungguin, berarti kita aman. Selamat dari larangan dua imam tadi kan. Nah, itu pula Ramadi, itu pula dengan berumah tangga. Nggak boleh si istri punya dua suami. Karena nggak ada dalam rumah tangga itu dua imam. Begitu pula dengan suami tidak boleh kalah dari istri. Karena apa? Karena tidak ada boleh dua imam di dalam satu keluarga. Itu anekdot aja. Hanya sekedar anekdot. Nah, jadi itu kalau dalam sholat nggak boleh dua. Kalau dia paham hukumnya, dia harus membatalkan yang terakhir tuh. Tuh seperti itu dia. Sekarang terakhir wal muradu bi qaulina awwatin. Nah, siapa yang apa? Iya. Wal muradu bi qaulina awwatin. Wal muradu bi qaulina awwatin. Wad'in wal fasidu wal fasidu wal fasidu huma mimma wada'ahu asyari'u min alamati wa awsafin lin nufuzi wal ilgha'i. Nah, jadi di sini adalah wad'in itu adalah dia bagian dari hukum. Katanya wad'in itu terdiri dari as-sahih wal fasid. Sini adalah sah dan rusaknya sebuah ibadah. Wadahuhuma, dan sejenis dari yang dua ini as-sahih wal fasid. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan mana wad'in itu
bukan hanya sekedar as-sahih dan fasid saja. Jadi nanti ada butlan, ada syartun, ada sabab, ada mani'. Itu hukum wad'i. Nanti insyaallah ada pembagiannya. Kemudian min mawaddu'u asy-syari'u. Dari apa saja yang syari' itu Allah Subhanahu wa taala meletakkannya. Min alamatin wa awsafin linnufudhi wal ilgha. Jadi Allah Subhanahu wa taala sah atau tidak sahnya suatu ibadah atau rusaknya suatu ibadah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan ciri-ciri atau tanda-tandanya. Kemudian linnufudh wal ilgha, untuk dilaksanakan dan ditinggalkan. Jadi nanti ada namanya hukum wad'i ini adalah hukum yang Allah letakkan tapi Allah memberikan ciri-ciri atau tandanya. Kalau ciri-cirinya itu sesuai dengan dalil, berarti ibadahnya sahih. Tapi kalau tidak sesuai dengan dalil, berarti fasid, rusak. Nanti insyaallah di hukum wad'i dijelaskan. Jadi di sini definisi hukum wad'i itu adalah dia terdiri dari as-sahih wal fasid. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum wad'i, berarti kita berbicara tentang sahih dan fasid atau batil dan sejenisnya. Dari apa yang Allah letakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ibadah tidak sah, ini ibadah rusak. Bukan hanya semerta-merta Allah mengatakan demikian, tapi Allah min alamatin wa awsafin, tapi Allah juga meletakkan tandanya, cirinya. Kapan ibadah itu sahih, kapan ibadah itu fasid. Lin nufudhi wal ilgha, untuk diterapkan atau dilaksanakan atau ditinggalkan. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala sah tidak sahnya ibadah seorang dalam berwudu. Syaratnya salat itu harus wudu. Kemudian tahu-tahu datang orang langsung Allahu Akbar tanpa berwudu. Berarti ibadahnya itu as-sahihah atau fasidah? Fasidah. Kan apa sebabnya? Karena tidak wudu dia. Berarti apa yang dia harus lakukan? Linnufus au ilgha. Tetap melaksanakan salatnya atau ditinggalkan salatnya? Yaitu ilgha. Jadi di sinilah penerapan hukum wad'i itu dia cuma dua. Yaitu dilaksanakan atau ditinggalkan. Tapi dengan dilaksanakan atau ditinggalkan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan cirinya atau tandanya. Jadi Allah itu tidak mengatakan, "Oh, ini rusak. Ini benar, ini apa ada? Ini harus dikerjakan, ini harus ditinggalkan." Tapi Allah Subhanahu wa taala bentuk kasih sayangnya, Allah memberikan tanda-tanda dan cirinya. Yang tanda-tanda dan cirinya nanti ada namanya asy-syart. Kemudian as-sabab, al-mani' nanti. Itu adalah wad'i. Nanti insyaallah nanti ada kita membahas tentang hukum. Jadi hukum wad'i. Ciri-ciri. Tanda-tanda. Iya. Alamat, tanda-tanda, ausaf, ciri-ciri. Kalau diartikan secara apa kan sifat-sifat. Tapi diartikan ciri-ciri itu. Jadi diulangi lagi, hukum yang berkaitan wad'i itu adalah yaitu berkaitan dengan sahih dan fasid atau sejenisnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan agar ibadah itu sah atau tidak sahnya itu Allah memberikan cirinya atau tandanya. Apa cirinya? Yaitu ada nama asy-syart, ada nama as-sabab, ada namanya al-mani'. Kalau misalnya sudah didapati yang perkara tadi, nanti ibadah tersebut dilaksanakan atau ditinggalkan. Kalau dijumpai ciri-ciri ibadah itu ternyata fasid, rusak, berarti harus ditinggalkan. Kalau didapatkan ciri-cirinya, tanda-tandanya sahih atau sah sebuah ibadah itu, berarti ibadah itu dilaksanakan. Itu berkaitan dengan hukum wad'i. Itu secara globalnya. Nanti insyaallah di pembagian hukum ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i nanti akan dibahas fi'il usbu'il qadim insyaallah.
Khalas Ustaz? Kelas. Khalas.